Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang sejarah fisika biografi Blaise Pascal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Maudillah, kelas 11 FIPA Madrasah Aliyah Nurul Hidayah. Berikut biografi Blaise Pascal. Nama Blaise Pascal, tanggal lahir 19 Juni 1623, meninggal 19 Agustus 1662. Orang tua: ayah Etienne Pascal, ibu Antoinette Begon, saudara Gilberte Pascal, Jacqueline Pascal. Kebangsaan Prancis. Penemuannya yaitu teorema heksagonal segitiga Pascal, kalkulator Pascalin, teori probabilitas, hukum Pascal, percobaan baru dengan vakum, serta menciptakan jarum suntik dan tenaga hidrolik. Pendidikan: tidak pernah sekolah resmi. Ayahnya yang seorang penarik pajak mendidiknya sendiri di rumah, dibantu oleh guru pribadi. Selanjutnya, sejarah kehidupan Blaise Pascal. Blaise Pascal lahir di Clermont-Ferrand pada 19 Juni 1623. Tanggal 19 Agustus 1662 Pascal meninggal dunia. Beberapa orang menyebut karena TBC, keracunan logam, atau terkena dispepsia yang melemahkan fungsi otak. Ayah Pascal dikenal karena minatnya dalam ilmu pengetahuan dan matematika. Ibu Pascal meninggal ketika dia berumur 3 tahun. Ayah Pascal diangkat menjadi komisaris Raja Pajak di kota Rouen. Untuk membantu pekerjaan sang ayah, Pascal membuat sebuah kalkulator Pascalin pada tahun 1642. Pascal memiliki dua saudara perempuan, yaitu Jacqueline dan Gilberte. Pada 1631, Pascal dan keluarganya tinggal di Paris. Selanjutnya, sejarah penemuan dalam bidang geometri. Teorema hexagram. Pada tahun 1640, Pascal menemukan sebuah teorema di bidang geometri proyeksi yang disebut sebagai teorema hexagram ajaib. Semua teorema tentang persamaan persilangan antar garis. Pada tahun 1640, Pascal kemudian menggarapnya menjadi sebuah buku, Essai on Conies, di mana hexagram ajaib menjadi bahasan utama yang membahas ratusan penghitungan tentang kerucut, juga membahas teorema Apollonius. Kemudian, sejarah penemuan dalam bidang matematika. Kalkulator Pascalin. Pada tahun 1642 menemukan kalkulator mekanik yang disebut Pascalin. Alat hitung ini menggunakan roda penghitung yang digunakan untuk menjumlah bilangan. Alat hitung ciptaan Pascal ini mampu mengoperasikan penambahan, pengurangan, dan pembagian dua bilangan sekaligus. Pascal mengutamakan metode Rézoroin, mereset untuk kembali ke nol untuk mesin hitung temuannya ini, sehingga jika dihitung berkali-kali hasilnya akan tetap sama. Lalu ada segitiga Pascal. Adapun penemuan Pascal dalam bilang matematika pada tahun 1642, Pascal menganggap setiap angka adalah jumlah dari dua angka di atasnya, sehingga menunjukkan sifat matematika selain menunjukkan koefisien binomial. Seterusnya, teori probabilitas. Pada 1664, Pascal dan Fermat membicarakan permasalahan perjudian yang kemudian menjadi dasar dari matematika teori probabilitas. Salah satu masalah perjudian adalah dua pemain yang ingin menyelesaikan permainan awal, sehingga setiap permainan memiliki peluang sama untuk menang pertandingan dari titik tersebut. Dalam konteks ini, Pascal menggunakan argumen probabilistik, juga dikenal sebagai taruhan Pascal. Kerja yang dilakukan oleh Pascal dan Fermat kemudian membantu untuk merumuskan kalkulus Leibniz. Kemudian sejarah penemuan dalam bidang fisika. Pengalaman Novelis dan Jean Levy. Pada 1646, Pascal membuat suatu percobaan sebuah tabung sepanjang 31 inci diisi dengan merkuri terbalik dalam mangkuk air raksa, lalu membandingkan perubahan raksa di puncak menara lonceng di gereja dan di daratan. Ternyata terjadi perubahan pada air raksa tersebut, di mana terdapat pengurangan tindih air raksa. Maka hal ini menunjukkan adanya tekanan udara. Ketika tabung di bawah turun, ketinggian air raksa kembali normal. Hal itu membuktikan bahwa udara mempunyai berat yang mendorong air raksa naik atau turun. Pada tahun 1647, Pascal mengeluarkan risalah Experience Novelis Touchet Levy atau New Experiment with the Vacuum, percobaan baru dengan vakum. Dia menjelaskan dengan rinci aturan dasar bahwa derajat variasi cairan liquid bisa digunakan oleh tenaga udara. Hal ini memberikan alasan atau bukti bahwa memang ada udara yang bermassa pada kolom di atas cairan tabung barometer.
Teori hidrostatika, hukum Pascal. Pascal menemukan teori tekanan pada fluida atau hidrodinamik berdasarkan teori tekanan zat padat, di mana rumus tersebut didapatkan berdasarkan gaya berat. Gaya berat tersebut menjelaskan jika semakin besar gaya berat suatu benda, maka semakin besar tekanan. Tekanan T berbanding lurus dengan gaya yang diberikan oleh suatu benda F dan berbanding terbalik dengan luas permukaan benda. Pascal mengisi plastik dengan air, dan plastik tersebut sangat banyak memiliki lubang. Maka yang terjadi adalah air memancar sama kuat dari setiap lubang yang ada. Dari lubang tersebut dianggap berbentuk lingkaran. Maka jika diketahui jari-jari atau diameter rumusnya berubah menjadi baik. Yang terakhir, manfaat penemuan bagi perkembangan iptek. Pada tahun 1650, Pascal menemukan jarum suntik yang dibuat dengan menerapkan prinsip tekanan, hukum Pascal, dan hukum Boyle-Gay-Lucas. Gaya normal atau tegak lurus yang bekerja pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang tersebut. P sama dengan F per A, atau prinsip tekanan. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar, atau hukum Pascal. Pada suhu yang tetap, jika volume gas diperbesar, maka tekanan gas tersebut mengecil sehingga mengakibatkan cairan terdorong masuk ke dalam suntikan. Sedangkan jika volume gas diperkecil, maka tekanan membesar sehingga mengakibatkan cairan terdorong keluar dari suntikan, atau hukum Boyle-Lucas. Tenaga hidrolik. Sistem hidrolik merupakan suatu bentuk pemindahan daya dengan menggunakan media penghantar berupa fluida cair. Cara kerjanya sama dengan cara kerja jarum suntik di atas, di mana fluida penghantar ini dinaikkan tekanannya oleh pompa pembangkit tekanan yang kemudian diteruskan ke silinder kerja melalui pipa-pipa saluran dan katup-katup. Prinsip dasar sistem hidrolik berasal dari hukum Pascal, di mana tekanan dalam fluida statis harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut, yaitu tekanan bekerja tegak lurus pada permukaan bidang, tekanan di setiap titik sama untuk semua arah, tekanan yang diberikan sebagai fluida dapat tempat tertutup merambat secara seragam ke bagian fluida. Seorang matematikawan dan filsuf Jerman bernama Gottfried Wilhelm von Leibniz mengembangkan kalkulator yang ditemukan oleh Pascal. Kalkulator ini mengoperasikan perkalian. Kalkulator ini kemudian berkembang menjadi kalkulator mekanik yang dapat melakukan 4 fungsi aritmetik dasar, yaitu penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian.